Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Bro semua? Tentunya saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan selalu diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya Kohar Fishing Tamiang, dan seperti janji saya kemarin, saya akan mengupas sedikit tentang Action Cam S-Fish S1C ini karena saya pun baru menggunakan Action Cam. Jadi saya tidak begitu paham tentang fitur-fiturnya, dan langsung aja kita buka ini, tapi secara dekat lagi Bang Bro ya, biar jelas semuanya. Oke. Baik Bang Bro, ini dia kameranya, masih dalam waterproofnya. Kita buka, kita keluarkan dia. Kita kesampingkan dulu water case-nya. Nah, di sini untuk tampilan depannya dia ada satu buah lensa. Di bawah lensa ini terdapat dua lubang kecil sebagai lubang mikrofon. Kamera mungil ini sudah memiliki dan dilengkapi dua mikrofon ya Bang Bro. Untuk di sampingnya ada dua buah LED. Yang satu adalah indikator LED untuk tersambung ke WiFi, dan yang satu lagi untuk standby. Oke, kita ke belakang. Di belakangnya sendiri di sini ada LCD, dan ini sudah touchscreen ya Bang Bro, atau layar sentuh, dan sebuah LED lagi. Kita ke atas. Nah, di atas ada lubang speaker, ada tombol pilih atau shoot atau memulai record. Di samping kanannya ada tombol power. Yang satunya ini adalah tombol setting. Kita ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah sini ada tempat baterainya. Ini baterainya sudah saya isi Bang Bro. Ada tempat baterai dan sebuah holder, jack holder ya, untuk diletakkan di monopod, tripod, ataupun semacamnya. Nah, di samping sebelah kiri terdapat tiga lubang, yaitu lubang micro SD. Di sebelahnya ada lubang HDMI, dan yang terakhir ada lubang untuk USB, gunanya untuk pengecasan. Dan di sini ada satu buah lampu indikator pengecasan. Apabila dia sedang mengecas, akan berwarna merah dan akan otomatis mati saat baterainya sudah penuh. Oke, itu dia untuk tampilan luarnya. Sekarang kita bahas sedikit mengenai apa yang ada di dalam action camera ini. Sebelumnya kita nyalakan dulu, ini adalah tombol power. Nah, oke, sudah menyala, dan itu dia tampilannya Bang Bro. Waktu pertama kali dinyalakan, dia akan langsung masuk ke mode video. Itu tergantung pengaturannya nanti. Untuk pengaturannya nanti kita bahas. Nah, untuk di mode video ini, kita membahasnya dengan menggunakan layar sentuhnya Bang Bro ya, dengan touchscreen, tidak dengan tombol. Oke, ini otomatis kunci deh Bang Bro. Nah, di dalam kita menggunakan kamera ini, pada saat di mode video seperti ini, jika kita ingin mengatur entah itu resolusi atau yang lainnya, sangat gampang Bang Bro. Kita hanya perlu menggeser ke atas seperti ini. Nah, maka akan muncul video setting atau pengaturan untuk videonya. Di sini terdapat dua macam mode record, yaitu NTSC dan PAL. Ini biasanya saya menggunakan NTSC karena NTSC ini digunakan juga oleh YouTube. NTSC ini adalah standar tayang untuk di Amerika, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan lain-lainnya. Sementara kalau kita pakai PAL, PAL ini digunakan di negara Eropa, Australia, Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Nah, untuk itu kejelasannya bisa Bang Bro lihat di beberapa referensi channel YouTube lainnya, bisa Bang Bro lihat sendiri. Saya hanya menjelaskan sedikit-sedikit saja Bang Bro yang saya tahu. Baik, selanjutnya di bawah standar kita menemukan yang namanya resolution atau resolusi. Untuk kamera ini dilengkapi dengan dua resolusi, yaitu 720p dan 1080p. Di 1080p, di sini frame rate-nya hanya tersedia di 30 fps atau 30 foto per detik. Tetapi saat kita mengubahnya di 720p, frame rate-nya bisa sampai 60 fps atau 60 foto per second atau per detiknya. Biasanya saya menggunakan 1080p dengan frame rate maksimalnya 30 fps karena itu standar di YouTube. Dan selanjutnya di bawah dari frame rate ini kita bisa menggunakan atau memilih record mode. Ada beberapa pilihan, Bang Bro, cuman disarankan di sini menggunakan yang video saja, tidak usah melangkah-langkah. Dan selanjutnya di bawah record mode ada dwarfing. Dwarfing ini gunanya adalah untuk menangkap eh, video dengan hasil melengkung atau tidak melengkung. Selanjutnya ada low light. Low light ini gunanya adalah saat kita merekam di tempat yang cahayanya sangat kurang atau minim cahaya, maka dia akan menyesuaikan sendiri Bang Bro. Dan di bawah sini ada split mode, di sini sudah maksimal. Selanjutnya ada meter mode, saya menggunakan meter mode yang center atau yang pusat. Juga tersedia pilihan yang average atau spot. Tapi sebaiknya kita menggunakan yang center saja ya. Di sini juga ada loop mode, saya aktifkan loop modenya. Dan yang di sini ada juga profesional. Jika profesional ini kita off, maka menu di bawahnya akan habis, tidak ada menu lagi. Beda halnya kalau kita on kan, maka di bawah sini ada pilihan untuk setelan lanjutan, seperti white balance, ISO, ketajaman, dan pembukaan cahaya, pilihan dari warna, dan ini adalah reset professional setting, adalah kembali ke pengaturan awal. Oke, itulah pengaturan yang ada di setting video setting ya. Lalu kita masuk ke mode foto. Nah, di mode foto sendiri, dia bisa maksimal mencapai 8 megapiksel. Di bawahnya ada 4 megapiksel. Dan yang terakhir yang paling rendah ada 2 megapiksel. Untuk menu di bawahnya ini sama seperti di pengaturan video. Tidak ada bedanya Bang Bro, tinggal pilih-pilih aja yang mana. Selanjutnya di sini dia juga memiliki mode burst atau mengambil gambar secara banyak dengan cepat, yaitu 15 gambar per detik. Oke. Ini dia bisa menangkap momen seperti orang berlari, berenang, terbang, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada mode time lapse. Nah, ini time lapse adalah video cepat ya, yang pengambilannya itu di langkah-langkah setiap 0,5 second yang saya pilih. Pengaturannya juga sama seperti pengaturan sebelum-sebelumnya. Oke. Saya rasa untuk video dan foto itu yang bisa saya jelaskan. Lalu ada pengaturan untuk kameranya sendiri. Kita bisa menekan tombol powernya ini sebagai menu. Atau kalau kita males untuk nekan-nekannya, kita bisa slide ke samping. Nah, di sini akan muncul bar. Muncul bar video untuk foto, bars, timelapse, ini galeri, dan satu lagi setup. Kita bisa setup di sini. Oke. Untuk yang pertama ini ada miss setting. Miss setting ini isinya adalah orientation. Jika kita pilih auto, saat kita balikkan kameranya seperti ini, nah maka layarnya ikut membalik.
Nah, ini kalau di handphone namanya rotation, tapi kalau di sini orientation, sama fungsinya. Oke, di bawahnya ada mode default, ya. Default mode ini saya ambil yang video, bukan foto, karena ini pada saat kita awal menyalakan kamera sendiri, maka akan tampil video. Jika kita pilih single, maka pertama kali kita menyalakan kamera ini akan muncul di mode foto. Nah, di sini ada driving mode. Driving mode ini tujuannya adalah untuk diletakkan di dashboard mobil. Maka pada saat ada getaran dari mobil, ia otomatis nyala dan langsung merekam kalau kita aktifkan. Nah, ini nggak berapa penting saya kira. Nah, yang paling penting di sini adalah LED blink. Apa itu LED blink? LED blink itu adalah nyala dari LED ini. Nah, ini ada 1, 2, 3, dan 4. Ya. Saat LED blink ini kita nyalakan, all, kita pilih all. Nah, maka LED-nya akan menyala semua, Bang Bro. Ini 1, 2, 3, dan 4. Dia akan menyala, kecuali untuk indikator WiFi. Dan ini sangat menguras baterai, Bang Bro. Sangat boros baterai. Makanya saya pilih di sini untuk pilihan LED blinknya, saya pilih WiFi saja. Nah, ini auto off. Auto off ini adalah untuk tampilan layarnya nyala atau mati. Di sini saya pilih 1 menit. Karena kalau kelamaan juga di sini kan ada pilihannya sampai 5 menit ataupun tidak pernah mati. Jadi itu juga akan menguras daya lebih banyak. Makanya saya pilih 1 menit. Setelah 1 menit layarnya ini akan mati sendiri, tapi tetap merekam. Ini ada settingan tanggal. Nah, ini yang penting, Bang Bro. Mic gain ini adalah daya tangkap suara dari mic kamera ini. Kita settingnya di 100%. Jadi suara yang ditangkap oleh kamera ini akan maksimal. Sementara ini speaker gain. Speaker gain ini adalah suara yang dikeluarkan oleh kamera ini saat kita memutarkan video atau saat kita sentuh. Nah, saat kita buat 0, dia tidak akan bersuara di situ. Tapi jika kita buat 100, nah, dia akan mengeluarkan suara sentuh seperti ini. Saya pilih yang di 25 aja, Bang Bu, yang paling kecil. Selanjutnya ini ada auto lock, artinya otomatis terkunci. Sebenarnya bisa dikunci dengan cara swipe ke bawah, lalu kita tekan lock. Tapi di sini boleh kita setting di 30 detik. Jadi selama 30 detik layar ini tidak sentuh, tidak dioperasikan, maka dia akan terkunci. Di bawah auto lock ini terdapat pilihan bahasa, Bang Bro, Penguin. Di sini tersedia bahasa Inggris, bahasa Cina atau Mandarin, bahasa Italia, dan bahasa Korea. Tidak terdapat bahasa Indonesia. Dan yang terakhir di sini ada reset kamera. Ini tujuannya untuk mengembalikan pengaturan kamera ini seperti bagaimana yang dikeluarkan pabrik awal. Oke, baik Bang Bro. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengoperasian dari action cam ini dengan menggunakan waterproof. Seperti ini. Nah, kita coba. Oke. Di saat kamera ini menggunakan waterproofnya, otomatis ini LCD-nya tidak bisa kita sentuh dan touchscreen-nya tidak berjalan. Lalu bagaimana Bang Bro untuk mengoperasikannya? Gampang. Kita di sini mempunyai 1, 2, dan 3 tombol. Saat layarnya off, kita bisa menekan tombol power yang sudah berganti fungsi saat kamera ini menyala menjadi tombol menu. Seperti ini. Nah, dia akan menyala dan masih di mode video. Oke, untuk pengaturannya kita bisa pilih di tombol setting seperti ini.
Nah, dia akan otomatis masuk ke menu setting untuk kamera videonya. Nah, untuk memilih atau memindahkan apa yang mau kita cari, kita bisa menggunakan tombol menu ini sebagai tombol scroll. Nah, sayangnya tombol scroll ini tidak bisa kembali naik ke atas, tapi dia hanya bisa turun ke bawah. Jadi apabila kita sudah melewati menu yang di atas ini, kita harus putar sampai dia menemukan kembali menu yang kita pilih. Nah, di sini misalkan seperti ini, kita kelebihan tekan nih sampai ke menu resolusi. Lalu kita tidak bisa menekan ini untuk tombol kembali ke standarnya. Otomatis dia akan terus ke bawah, ke bawah, ke bawah lagi, dan sampai kita menemukan kembali di standarnya. Seperti ini. Lalu bagaimana cara memilih menunya, Bang? Nah, untuk memilihnya kita bisa menekan tombol mulai atau tombol shoot yang ada di atas ini. Seperti ini contohnya, kita tekan. Nah, dia akan berubah menjadi NTSC atau PAL. Begitu juga berlaku untuk menu-menu yang lainnya. Setelah kita selesai settingan ini, kita bisa keluar dengan cara seperti ini. Menekan tombol settingnya kembali dan posisinya akan standby lagi. Lalu untuk merecord, sudah jelas kita pilih tombol yang di atas. Nah, berhubung ini tidak ada kartu SD, maka dia tidak akan bisa merecord, tidak akan bisa merekam dan memfoto. Oke. Saya rasa itu aja Bang Bro yang bisa saya jelaskan tentang kamera SPIS S1C ini, karena saya juga belum berapa paham karena baru menggunakan action kamera. Untuk lebih dan kurangnya Bang Bro bisa komentari di kolom bawah sini ya, di kolom komentar. Dan sebelum video ini saya akhiri, kembali saya ingatkan kepada Bang Bro semua, baik yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel saya ini, untuk tetap terus mendukung saya dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya selalu mendapatkan updatean terbaru dari channel saya ini. Untuk yang sudah mendukung saya dari awal sampai saat ini, saya ucapkan ribuan terima kasih, karena saya tanpa Bang Bro semua tidak ada apa-apanya dan tidak berarti apa-apa. Oke, cukup sekian video ini Bang Bro, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Mantap. Baik Bang Bro, ini adalah hasil rekaman dari SPIS S1C dengan resolusi 1080p per 30 fps. Dan ini adalah hasil dengan menggunakan resolusi 720p per 30 fps. Dan ini adalah masih di resolusi 720p dengan 60 fps.